Halo, perkenalkan nama saya Justina Dike dari mahasiswa Universitas Karya Dharma Kupang dengan prodi Sarjana Kebidanan. Baik, video kali ini dari tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari peredaran darah pada janin. Yang pertama, ada vena cava inferior yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari kepala dan leher ke jantung. Yang kedua, ada arcus aorta yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke aorta. Yang ketiga, ada ductus arteriosus yang berfungsi untuk menghubungkan aorta dengan arteri pulmonaris yang memungkinkan darah untuk mengalir dari jantung ke paru-paru. Yang keempat, ada pulmonary trunk yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Yang kelima, ada left atrium yang berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru dan mengalirnya ke ventrikel kiri. Baik, bagian yang keenam ada left hepatic vein yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari hati ke vena cava inferior. Yang ketujuh ada ductus venosus yang berfungsi untuk menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior yang memungkinkan darah untuk mengalir ke plasenta ke jantung. Yang kedelapan ada aorta yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kesembilan ada gut yang berfungsi untuk menerima darah dari aorta dan mengalirnya ke usus. Yang ke-10 ada kidney yang berfungsi untuk menerima darah dari aorta dan mengalirkannya ke ginjal. Yang ke-11 ada internal ileus artery yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari aorta ke panggul. Baik, bagian yang ke-12 ada lower extremities yang berfungsi untuk menerima darah dari aorta dan mengalirkannya ke kaki. Yang ke-13 ada plasenta yang berfungsi untuk menerima darah dari janin dan mengalirkannya ke ibu. Yang ke-14 ada umbilical arteries yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari janin ke plasenta. Baik, bagian yang ke-15 ada umbilicus yang berfungsi untuk menghubungkan plasenta dengan janin. Bagian yang ke-16 ada umbilicus vein yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari plasenta ke jantung. Yang ke-17 ada portal vein yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari usus ke hati. Bagian yang ke-18 ada portal sinus yang berfungsi untuk menghubungkan vena peta dengan vena cava inferior. Bagian ke-19 ada right hepatic vein yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari hati ke vena cava inferior. Yang ke-20 ada inferior vena cava yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari kaki dan panggul ke jantung. Yang ke-21 ada ring anterior yang berfungsi untuk menerima darah dari cava inferior dan mengalirkannya ke ventrikel kanan. Yang ke-22 ada foramen ovale yang berfungsi untuk menghubungkan antrium kanan dengan antrium kiri yang memungkinkan darah untuk mengalirkannya ke jantung ke paru-paru. Sekian dari fungsi-fungsi peredaran darah pada janin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari peredaran darah pada orang dewasa. Di sini yang pertama ada kapiler kepala dan lengan yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel kepala dan lengan. Yang bagian kedua ada atrium kiri yang berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Yang ketiga ada pulmonaris yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri. Bagian yang keempat ada kapiler paru-paru kiri yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke kanan dan mengambil karbon dioksida dari darah. Bagian yang kelima ada vena pulmonalis yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri. Bagian yang keenam ada serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah dari atrium kiri dan mengalirkannya ke bilik kiri. Bagian yang ketujuh ada bilik kiri yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke aorta yang kemudian mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Bagian yang kedelapan ada arteri yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Baik, bagian ke-9 ada arteriole yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari arteri ke kapiler. Bagian yang ke-10 ada kapiler darah perut dan kaki yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel perut dan kaki.
Bagian ke-11 ada venula yang berfungsi untuk mengumpulkan darah dari kapiler dan membawanya ke vena. Baik, selanjutnya bagian yang ke-12 ada vena yang berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari tubuh ke jantung. Baik, selanjutnya ada bagian yang ke-13 yaitu serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Bagian yang ke-14 ada kapiler paru-paru yang berfungsi untuk tempat pertukaran gas antara darah dan udara, yaitu oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari darah. Selanjutnya, bagian ke-15 ada arteri pulmonaris yang berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru untuk dioksidasi. Yang ke-16 ada vena cava superior yang berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari bagian atas tubuh ke serambi kanan. Bagian yang ke-17 adalah aorta yang berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sekian dari fungsi-fungsi bagian peredaran darah pada orang dewasa. Sekian dan terima kasih dari video dari penjelasan tentang fungsi-fungsi peredaran darah pada janin dan pada orang dewasa. Sekian dan terima kasih.